Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobras, ngobrol santai, dan ngobrol perkara iman. Ini senantiasa dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judulnya pun kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Cianjur sedang berduka, yaitu memahami apa itu musibah, ujian, dan ajab. Biasanya ketika ada musibah, kata-kata musibah, ujian, dan azab ini menjadi perdebatan. Nah, oleh sebab itu mari kita sharing, kita diskusi supaya tidak gagal paham. Setuju ya? Baik. Aduh, asrat sendiri tidak apa-apa. Nah, kita lihat. Ini adalah gambaran kota Cianjur. Ya. Pantauan dari udara setelah musibah terjadi. Ya. Rumah yang tadinya berdiri kokoh, megah, ketika Allah menghendaki sesuatu, maka luluh lantahlah Cianjur, khususnya pusat gempa yang ada di Cigenang dan sekitarnya. Nanti juga kami akan sampaikan berapa kondisi data-data yang sesungguhnya update sampai dengan pagi tadi. Saya tadi mengambil data dari Google, kondisi update keadaan pasca gempa. Ya kan, darurat gempa sebentar lagi berakhir 1 bulan, kita akan memasuki recovery, pemulihan apa yang sudah terjadi. Nah, ini kita lihat keeng Bu, ya, keeng ketika gempa berkuatan 5,6 magnitudo. Bu Ida mana Bu Ida? Apalagi di tempatnya Pak Bayi. Ya, kita lanjut. Itu sekilas pasca gempa. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Pak, nuju gempa mah, nuju bumi dienerkeun luar biasa. Takut sama Allah dan berteriak minta tolong kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, Allah, la ilaha illallah. Pak Budi saat leres gitu. Yang mengalami seperti itu banyak, dan korbannya pun ada, saudara kita di sini. Ini pasca gempa. Ingat ini di mana? Sate Sinta menjadi perhatian nasional dengan longsornya setelah gempa. Gempa heula baru longsor. Saudara-saudara kita, sahabat saya Pak Imam khotib di masjid saya meninggal terbawa tanah setelah pulang dari sarong. Ya Allah Akbar. Ini gambarannya, kebayang Pak, katilihan tanah. Makanya kita harus bersyukur Allah masih memberikan kehidupan bagi kita. Ini sekilas saja ya. Jadi ini pandangan dari udara, luar biasa. Saya akan menyampaikan data-data. Pak, meninggal sabar orang Pak. Posisi terakhir sabar orang? Sabar? 600. Lihat datanya berapa? 600 yang terjelas. Atau tanggung jawab terjelas. Ya, meninggal dunia sampai dengan saat ini 600 orang. Kemudian rumah rusak berapa? 58.000. Tepercantan etang. So, anu rusak. Sedangkan yang rusak berat itu ada 7.800-an. Luar biasa. Pantas ini menjadi perhatian nasional bahkan dunia. Ya kan? Kemudian berapa kali gempa susulan? 379 kali. Abi mah teu ngarasa. Dan bukan di pusat gempa, tapi yang di pusat gempa 379 kali. Luka berat 593.000. Kemudian 494 titik pengungsian. Kos ngetang Pak. Sabaraha titik anu dikunjungi?
Pak, saudara kita minimal atau hiji 2 tilu dan seterusnya. Ya. Nah, ternyata 494 titik ini dibagi lagi 375 titik untuk itu dibangun oleh BNPB dan sebagainya, lembaga lain. Dan yang mandiri Pak, nunjun sorangan di kampung, di gang, itu berapa? 119 titik update hari ini. Jumlah pengungsi 114.000 lebih. 114 ayat Al-Quran lebih. Ya. Kemudian dari 41.000 kakak. Bayangkan, berarti rata-rata hampir 3 orang dalam satu kakak. Ya, ini jumlahnya 114. Kemudian dipecah lagi, pengungsi laki-laki 54.000 jiwa. Luar biasa. Perempuan 58 jiwa. Kenapa banyak perempuan? Jangan-jangan terlihat kiamat. Ya, ini dibuktikan. Ternyata banyak perempuan. Kemudian penyandang disabilitas, zikir dan berdoa menyemangati yang kena korban, insya Allah. Hadirin, kemudian terakhir saya sampaikan, resiko ekonomi akibat gempa bumi di Cianjur mencapai 1.600 triliun. Percaya tuh Pak? Saya nggak ngitung, tapi ini sumber. Kalau dihitung-hitung kerugian, resiko yang rugi 1.600 triliun. Ya Allah, begitu besar. Dan di sini yang dapat diklaim ke asuransi hanya 38 triliun. Artinya begitu besar kerugian materi, belum kerugian moral dan lain sebagainya. Ini materi saja sudah sebesar ini. Untuk itu hadirin, mari kita renungkan. Sejenak kita berdoa kepada saudara-saudara kita, adik-adik kita, tetangga kita, orang tua kita, anak kita, ya, siapapun yang terkena musibah ini, kita doakan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Insya Allah akan berlalu, diganti dengan kebahagiaan. Kemudian sakit pun, ya, yang sedang sakit saat ini nanti akan sembuh dan kembali sehat. Selanjutnya mereka dengan kejadian ini banyak yang miskin, tapi insya Allah semoga Allah mengangkat menjadi kaya dan berkah. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Jangan lupa senantiasa tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap hanya kepada Allah, wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhan lah hendaknya kita berharap. Insya Allah, yakinlah hati hanya kepada Allah. Dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Sementara tempat tinggal kita nanti adalah di akhirat, insya Allah. Sekali lagi, jadi sementara Bu Ida berdoa, semoga Allah memberikan kebahagiaan, karena hidup ini sementara. Ikhlaskan semua apa yang hilang, harta kita, insya Allah Allah akan ganti dengan kebaikan. Cantik pun sementara, tampan pun sementara. Ini peringatan buat kita. Jadi dunia sementara, akhirat selama-lamanya, insya Allah. Masalah musibah tadi, ada kaitan dengan apakah itu ada kaitan? Mungkin salah satunya ya. Beberapa saat yang lalu, bahkan 6 bulan yang lalu lah, di daerah Mangun itu kan ditemukan komunitas GBT ya. Nah, makanya saya pikir tepat sekali dalam berkomunikasi ini loh lokasinya. Dalam arti titik tidak jauh dari situ
bahkan waktu itu sampai jadi heboh viral dan sebagainya. Apakah itu mungkin mudah-mudahan ini adalah suatu peringatan yang bagi kita semuanya. Saya tidak bertanya, cuma mungkin sekedar review ya, mungkin pernah kejadian kayak itu. Demikian saja. Terima kasih Pak Sugeng mengingatkan kita dan membuka informasi, walaupun saya baru katanya. Mudah-mudahan kalau memang itu real ada komunitas LGBT di Cigenang, ya. Kalau di Sentul kemarin saya share gitu ya, tapi kalau di Cigenang saya belum tahu. Kalaupun misalnya itu benar ada, Allah janji sempat di TV, berarti Allah memastikan aku akan memberikan musibah, ya kan, ujian dan ajar. Sebagaimana yang tadi sampaikan, itu kan ternyata kita yakin Pak, apa yang terjadi itu Allah, skenario Allah, ya, kehendak Allah. Murka Allah ini baru sebagian kecil Pak, karena kalau Allah murka besar, kiamat Pak, kita dimusnahkan. Jadi terima kasih Pak Sugeng telah mengingatkan ini dasarnya. Kemudian Allah mengingatkan di dalam surat At-Taubah, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Ingatkan Pak, silakan buka At-Taubah 15. Sesungguhnya hartamu, harta kenal Pak, rumah, uang, ya, simpanan, deposit. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu, lihat, hanyalah bagimu fitnah. Fitnah itu cobaan, fitnah itu ujian. Ketika kita punya rumah besar, mewah, jangan sombong. Ketika punya uang banyak, jangan sombong. Kan ini ujian. Dibelanjakan nggak di jalan Allah? Itu. Demikian juga anak. Jangan membangga-banggakan anak. Anak itu bapaknya apalah naon karena perilaku anak. Jadi kata Tuhan, banyak yang diuji, yang dicoba, walaupun orang-orang saleh banyak diuji anak. Ya, ini atas dulu. Lanjut, mengenai banyak dasar-dasarnya ini. Nah, kemudian ini saya bacakan ya. Saya bacakan, artinya saya agak cepat. Kebaikan nikmat apapun yang kamu peroleh dasar dari Allah, sedangkan keburukan, bencana itu keburukan. Ya. Apapun yang menimpa itu disebabkan oleh kesalahan dirimu sendiri. 3 kali Allah mengingatkan. Kesalahan diri sendiri. Kami mengutus engkau Nabi Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia. Cukuplah Allah sebagai saksi. Allah menyaksikan bagaimana umat sekarang berani kepada ulama. Ulama disepelekan, ulama dicaci, ulama dihina, ulama dizalimi oleh penguasa, dipenjarakan dan lain sebagainya. Terjadi pada abad ini. Lanjut. Kemudian di Al-Maidah ayat 49. Wa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allah an yusibahum bi'adhi dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada orang disebabkan sebagai dosa-dosa mereka. Tepat. Jadi kesalahan manusia. Ya, ini Al-Maidah ayat 49 dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Baik, tadi saya sesuai judulnya adalah akan membahas terkait dengan musibah. Kemudian dengan ujian. Kemudian dengan azab. Apa sih sesungguhnya makna-makna tersebut, definisi tersebut? Di mana acuannya adalah Al-Quran. Mari kita simak sama-sama, kita belajar sama-sama. Allah menurunkan musibah kepada manusia, kepada hamba-hambanya. Allah menurunkan ujian kepada siapapun yang dikehendakinya. Kemudian Allah memberikan azab. Samakah musibah, ujian, dan azab? Sekilas sama, tapi maknanya berbeda.
Mari kita lihat, nanti kita jabarkan sama-sama. Jadi Allah memberikan musibah. Musibah itu datangnya tak terduga. Kita tidak tahu kapan musibah datang, tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Demikian juga ujian diberikan kepada siapa? Nanti kita bahas. Dan ajab itu nanti diberikan kepada siapa? Hadirin rahimakumullah. Musibah itu biasanya ada kepedihan. Betul? Ada kepedihan di hati kita. Kita lihat penjabarannya. Musibah biasa berbentuk apa yang tidak biasa, tidak disukai. Betul? Ada yang menyukai gempa kemarin? Tidak ada. Nih, musibah biasanya berbentuk apa yang tidak disukai. Musibah adalah teguran, peringatan atas terjadinya ketentuan Allah ini. Karena apa? Karena terjadi kesalahan yang kita perbuat. Pak, pertanyaannya, sadarkah kita? Sadarkah orang Cianjur? Dosa apa yang telah diperbuat? Mari merenung. Mungkin kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa, tapi di lingkungan kita ada yang merusak kita. Minum minuman keras, kemudian bermaksiat, zina, berjudi, bermain online, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu kejadian yang menyedihkan yang menimpa, juga berarti malapetaka dan bencana. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.